Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika bisnis, yaitu praktik greenwashing, yaitu kegagalan berulang proyek food estate ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Pertanyaan pertama yaitu berikan pandangan Anda mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan? Menurut pendapat saya, dalam hal ini saya kurang setuju karena dengan mengubah lahan sawah menjadi kebun sawit dapat mengurangi produksi pangan domestik, melemahkan ketahanan pangan, serta meningkatkan ketergantungan pada impor beras. Perubahan ini juga bisa memarginalkan petani sawah tradisional yang mata pencahariannya tergantung pada pertanian padi. Selain itu, pola hidup masyarakat lokal mungkin terganggu karena perubahan fungsi lahan. Kebijakan ini seharusnya diarahkan pada memanfaatkan lahan-lahan marginal atau tidak produktif daripada mengorbankan lahan sawah yang merupakan sumber utama pangan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu analisis etika bisnis, identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam proyek food estate ini, khususnya terkait dengan greenwashing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah nilai-nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda kurang dipenuhi dalam proyek ini? Nah, dari segi isu etika bisnis, greenwashing yaitu bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau pelaksanaan proyek masyarakat lokal dan serta merugikan karena masyarakat memiliki harapan terhadap ketahanan pangan tidak terpenuhi. Nah, untuk prinsip etika bisnis yang tidak terpenuhi ini, yaitu proyek ini harus memberikan klaim yang jujur, serta mengenai tujuan dan dampaknya. Klaim ketahanan pangan atau kelestarian lingkungan harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan propaganda. Untuk pertanyaan ketiga, rekomendasi penyesuaian, yaitu berikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan dan bukan sekedar proyek untuk lahan perkebunan sawit. Nah, yang pertama untuk saran konkretnya, ini alihkan perhatian dari komoditas ekspor seperti sawit ke tanaman pangan lokal seperti padi, jagung, singkong, dan juga sorghum. Hal ini akan langsung berdampak pada ketahanan pangan nasional dan libatkan masyarakat lokal, petani, dan juga kelompok adat dalam perencanaan proyek, serta berikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Untuk langkah-langkah yang dilakukan, yaitu berikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian modern yang ramah lingkungan dan berfokus pada ketahanan pangan. Kemudian, lakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas proyek dalam mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Untuk pertanyaan keempat, yaitu keterkaitan dengan peraturan pemerintah, yaitu identifikasi peraturan pemerintah atau undang-undang yang relevan di Indonesia terkait pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, konversi lahan, dan perlindungan lingkungan, misalnya Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Lingkungan. Bagaimana pihak terkait dapat menyesuaikan langkah-langkah mereka agar sesuai dengan peraturan tersebut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH yang berbunyi yaitu proyek food estate harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang komprehensif. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan, dan Berkelanjutan atau LP2B, yaitu proyek food estate yang mengubah lahan sawah produktif menjadi fungsi lahan melanggar prinsip perlindungan lahan pertanian pangan.
Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif dan disinsentif perlindungan lahan pertanian, yang berbunyi proyek harus memberikan intensif kepada petani lokal yang terlibat dalam upaya meningkatkan produksi pangan. Nah, eee, untuk langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan tersebut, yang pertama identifikasi lahan yang masuk dalam kategori LP2B dan lindungi dari alih fungsi. Jika food estate menggunakan lahan non LP2B, pastikan bahwa lahan tersebut tidak memiliki nilai strategis untuk ketahanan pangan, dan koordinasikan proyek dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah untuk memastikan semua langkah sesuai dengan peraturan. Dan yang kedua itu koordinasikan proyek dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah untuk memastikan untuk langkah sesuai dengan peraturan, serta tegas melanggar terhadap undang-undang atau peraturan yang relevan, serta alih fungsi lahan ilegal atau kerusakan lingkungan yang disengaja. Untuk pertanyaan terakhir yaitu outcome yang diharapkan, jelaskan outcome atau penghasilan Anda atau hasil yang Anda harapkan jika proyek ini diatur dengan lebih baik dan sesuai dengan etika bisnis serta peraturan yang berlaku. Lalu bagaimana dampaknya pada ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah? Menurut saya, jika proyek ini benar-benar diatur dengan baik dan mengutamakan prinsip etika, dampaknya tidak hanya akan dirasakan dalam peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga akan menciptakan fondasi untuk berkelanjutan lingkungan dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, proyek food estate ini dapat menjadi simbol pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, juga berkeadilan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.